Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Cenisa, NIM I11919022. Saya mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Universitas Jambi. Di sini saya mau memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah di Rosah Al-Quran wa Al-Hadis, dan saya ditugaskan untuk menjelaskan materi kelompok saya sendiri yang berjudul Al-Da'wah fil Quran wa Hadis. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengertian dakwah. Dakwah dalam bahasa Arab berasal dari kata da'a yada'u da'watan, berarti menyuruh, memanggil, mengajak, menjamu. Atau kata da'a yada'u du'an da'wahu, berarti menyuruh akan dia. Dakwah adalah muhimmatur rusul atau tugas utama para rasul alaihimussalam. Para rasul alaihimussalam adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tugas utama mereka, yakni berdakwah kepada Allah. Keutamaan dakwah terletak pada disandarkannya kerja dakwah ini kepada manusia yang paling utama dan mulia, yakni Rasulullah SAW dan saudara-saudara beliau. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat mencukupi. Hadis riwayat Sunan Ibnu Majah. Selanjutnya, subjek dakwah. Subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan dakwah bahasa Arab. Subjek dakwali dikenal dengan istilah da'i atau orang yang berdakwah. Seimbang dengan isim fa'il, orang yang melakukan pekerjaan. Di dalam Al-Quran, yang membicarakan masalah dakwah yang tersebar dalam beberapa surat diperoleh gambaran berkenaan dengan subjek atau pelaku dakwah. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepada diartikan dalam permohonan atau doa. Maka subjek dakwah dalam ayat ini adalah seorang hamba atau siapa saja yang berdoa kepada Allah, dan ini digolongkan kepada subjek dakwah fardiyah atau individu. Selanjutnya, objek kajian dakwah. Kata objek dapat diartikan sebagai sasaran yang akan dituju, orang yang menjadi sasaran pertimbangan, atau tempat yang ditinjau dalam kajian ilmu dakwah. Manusia sebagai sasaran dakwah atau manusia sebagai penerima dakwah, baik individu maupun kelompok, manusia sebagai objek dakwah yang mana asal kejadiannya berasal dari tahap sebagaimana yang terdapat dalam surat Fatir ayat 11, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani. Kemudian dia menjadikan kamu berpasangan atau laki-laki dan perempuan, dan tidak ada orang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Selanjutnya, materi dakwah. Dalam hal ini, yang menjadi materi dakwah merupakan ajaran Islam sendiri. Yang menjadi materi dakwah pada garis besarnya seperti akidah meliputi iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir serta qadar, baik dan qadar buruk. Yang kedua, syariah meliputi ibadah atau muamalah. Yang ketiga, akhlak meliputi akhlak kepada Sang Pencipta, akhlak kepada semua makhluk ciptaannya. Maka materi dakwah adalah ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran, akidah syariah, dan muamalah, dan sunnah Rasulullah, serta nilai-nilai baik,
yang terdapat dalam masyarakat atau adat. Yang terakhir, metode dakwah. Dakwah adalah panggilan umat manusia di seluruh dunia ke jalan Allah dengan penuh kebijaksanaan dan petunjuk yang baik dan berdiskusi dengan cara sebaik-baiknya. Dengan kata lain, dakwah sebagai suatu usaha-usaha menyuruhkan dan menyampaikan kepada perorangan manusia dan seluruh umat manusia. Konsepsi Islam tentang pandangan dan tujuan manusia hidup di dunia ini, yang meliputi amal ma'ruf, nahi mungkar dengan berbagai macam dan akan media yang diperbolehkan akhlak dan membimbing pengalamannya dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan bernegara. Metode adalah suatu cara dan prosedur, sedangkan Al-Quran semenjak pertama kali diturunkan, sekarang dan di masa yang mendatang, selalu menjadi sumber rujukan dan inspirasi dakwah. Berdasarkan firman Allah bahwa prinsip-prinsip dakwah Islam tidaklah menunjukkan kekuatannya. Tidak hanya berpedoman kepada satu dua metode saja, akan tetapi selalu menampakkan kefleksibelannya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa di antaramu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya atau mencegahnya dengan tangannya atau kekuasaan. Apabila tidak sanggup dengan lidahnya, atau nasihat apabila tidak kuasa, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman. Dengan demikian, dakwah dapat dilakukan dengan metode apapun, asalkan sesuai dengan situasi dan kondisi serta materi yang akan disampaikan. Itulah penjelasan dari saya. Jikalau ada kesalahan kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.